Sah tinggalkan Chelsea, N'Golo Kante resmi jadi rekan setim Karim Benzema di Al Ittihad. Satu lagi pemain top resmi merumput di Saudi Pro Liga. Gelandang N'Golo Kante akhirnya meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan juara bertahan Liga Arab Saudi Al Ittihad pada Rabu 21 Juni 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Rumor soal ketertarikan Al Ittihad terhadap Kante sudah berhembus kencang sejak awal Juni kemarin. Kala itu gelandang 32 tahun tersebut dikaitkan dengan Al Ittihad dan Al Nassr. Pada akhirnya Kante memilih merapat ke Al Ittihad. Kante bergabung dengan status free transfer setelah kontraknya bersama Chelsea berakhir per 30 Juni 2023 besok. Al Ittihad berani memberi gaji dengan nilai cukup fantastis kepada Kante. Pemain internasional Prancis itu diklaim akan menerima bayaran senilai 25 juta euro per musim hingga 2027 mendatang. Artinya, total Kante bakal menerima bayaran sebesar 100 juta euro dari Al Ittihad. Angka ini belum termasuk kesepakatan komersial dan hak citra. Al Ittihad sudah mengumumkan perekrutan Kante. Namun Al Ittihad baru akan memperkenalkan Kante secara resmi kepada publik di Jeddah pada Juli mendatang. Kante pun menyusul langkah rekan setim di timnas Prancis Karim Benzema yang sudah lebih dahulu gabung dengan Al Ittihad memilih untuk tinggalkan Real Madrid. Benzema menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2025 dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga 2026 di Al Ittihad. Di Al Ittihad, Benzema disebut bakal mengantongi bayaran dengan nilai total 200 juta euro per tahun dibagi dalam gaji dan kesepakatan lainnya. Ketiga dalam sehari, Al Hilal amankan jasa Kalidou Koulibaly dari Chelsea. Chelsea dengan cepat menuntaskan transfer keluar sejumlah pemain hari ini. Ada 3 pemain yang sudah mendapat status Herwigo oleh jurnalis Fabrizio Romano alias akan segera pindah dengan klub. Pemain pertama yang dapat status tersebut hari ini adalah Hakim Ziyech. Pemain berusia 30 tahun ini akan bergabung dengan Al Nassr. Tidak sampai 1 jam setelahnya, giliran Edouard Mendy yang dipastikan akan hengkang. Kiper berusia 31 tahun tersebut bakal berseragam Al Ahly. Nah, transfer ketiga yang sudah dapat status Herwigo adalah Kalidou Koulibaly. Sekitar sejam setelahnya, bek tengah berusia 32 tahun itu merapat ke Al Hilal. Menurut laporan Fabrizio Romano, Koulibaly akan menerima kontrak selama 3 tahun atau hingga 2026. Sebelum mengamankan jasa Koulibaly, Al Hilal lebih dulu mencapai kesepakatan dengan Ruben Neves dari Wolverhampton. Biaya transfer 47 juta pound sterling siap dibayarkan. Sementara biaya transfer Koulibaly belum diketahui. Harga pasarannya diketahui di angka 15 juta euro. Pep Guardiola akan lawan Barcelona untuk mempertahankan Gundogan. Barcelona dikabarkan sudah menawarkan kontrak 2 tahun kepada Ilkay Gundogan. Namun Josep Guardiola tidak mau melepas anak asuhnya tersebut. Gundogan belum membuat keputusan mengenai masa depannya di Manchester City dengan kontrak yang akan habis pada akhir Juni ini. Tentunya Pep ingin mempertahankan sang gelandang tersebut. Menurut 90 menit, pria Jerman itu ditawarkan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Sebab keluarga sang pemain sangat ingin tinggal di Spanyol. Kendati demikian, Guardiola baru-baru ini mengungkapkan bahwa Direktur Olahraga Manchester City, Dixie Behersteen, sedang mengerjakan kesepakatan baru untuk sang pemain. The Citizen sangat ingin memperpanjang kontrak Gundogan. Pep mengaku akan melakukan apapun untuk mempertahankan gelandang 32 tahun tersebut. Pasalnya, Kapten Manchester City tersebut menjadi sosok penting yang membawa The Sky Blues meraih treble 2022-2023. Ia juga memimpin skuad City meraih trofi Liga Champions pertama mereka. Pep Guardiola sadar jika Blaugrana sangat mendambakan Gundogan, sebab mereka baru saja kehilangan sosok gelandang berpengalaman sekaligus kapten mereka Sergio Busquets. Bukan Messi, Mbappe sebut dirinya yang layak menangkan Ballon d'Or. Penyerang PSG Kylian Mbappe mengaku dirinya layak untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or tahun ini. Perburuan penghargaan Ballon d'Or tahun ini tampaknya masih akan diramaikan oleh kehadiran Lionel Messi. Alasannya jelas,
Messi tampil apik di level klub bersama Paris Saint-Germain. Ia membantu mereka meraih gelar juara Ligue 1. Messi juga tampil apik bersama timnas Argentina. Ia membawa negaranya jadi juara Piala Dunia 2022. Kylian Mbappe merupakan salah satu penyerang terhebat di dunia saat ini. Prestasinya pun cukup bagus belakangan ini. Ia membantu Paris Saint-Germain meraih gelar juara Ligue 1. Mbappe juga jadi top skor di kompetisi tersebut. Mbappe juga membantu Prancis menembus final Piala Dunia 2022 lalu. Ia memang gagal membantu negaranya mengalahkan Argentina. Namun Mbappe masih mendapat hiburan. Ia jadi top skor Piala Dunia 2022 Qatar dengan koleksi 8 gol. Bersaing melawan Lionel Messi jelas sulit. Namun demikian, Kylian Mbappe mengaku dirinya masih merasa optimis akan bisa memenangkan penghargaan Ballon d'Or tersebut. Kylian Mbappe lantas membahas kegagalannya di Piala Dunia 2022 kemarin. Ia mengaku siap menukar 3 golnya di partai final lawan Argentina dengan trofi juara. Kabar baik bagi Liverpool, Juventus sudah tetapkan harga jual Chiesa. Liverpool mendapat kabar bagus dari Italia setelah pemain incaran mereka yakni Federico Chiesa siap dijual oleh Juventus dengan harga 51 juta pounds. Chiesa merupakan salah satu penyerang terbaik Italia saat ini. Ia pemain yang eksplosif dan bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Sekarang ini ia masih terkait kontrak dengan Juventus sampai 2025. Namun masa depannya belakangan ini menjadi tanda tanya besar. Hal ini berkaitan dengan masalah finansial yang mereka alami. Selain itu juga karena Juventus tak akan bermain di Liga Champions musim depan. Federico Chiesa sendiri sebelumnya sudah dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa. Juventus pun tahu akan hal tersebut. Juventus pun akhirnya membuat keputusan siap melego Chiesa. Mereka disebut bersedia melepas sang penyerang dengan bandrol sekitar 51 juta pounds. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu juga menyebut bahwa bos Liverpool Jurgen Klopp sangat mengagumi Chiesa. Ia pun disebut telah meminta manajemen Liverpool agar segera memboyongnya ke Anfield pada musim panas 2023 ini. The Reds sendiri sebelumnya dilaporkan sudah berusaha memboyong Chiesa 2 musim lalu. Federico Chiesa sebelumnya mengaku bahagia di Juventus, namun ia tak menutup peluang untuk angkat kaki dari Turin. Tawaran kedua Arsenal untuk Declan Rice ditolak West Ham. Arsenal harus kembali menemui kekecewaan dalam usaha mereka mendapatkan tanda tangan Declan Rice. Pasalnya tawaran resmi kedua yang dilepaskan The Gunners kepada West Ham ditolak lagi. Arsenal sangat aktif berburu pemain pada bursa transfer musim panas ini. Salah satu sektor yang ingin diperkuat The Gunners adalah gelandang. Untuk memperkuat lini tengah, Arsenal menjadikan Declan Rice sebagai buruan teratas. The Gunners butuh gelandang bertahan baru setelah Granit Xhaka dan Thomas Partey bakal hengkang. Namun melakukan negosiasi dengan West Ham tidak mudah. The Hammers hanya bersedia melepas pemain timnas Inggris tersebut dengan harga tinggi. Arsenal sudah melayangkan tawaran resmi pertama sebesar 75 juta pound untuk Declan Rice. Akan tetapi tawaran itu dengan cepat ditolak oleh West Ham. Arsenal kemudian menaikkan jumlah tawaran menjadi 90 juta pounds. Rinciannya adalah biaya transfer 75 juta pound dan bonus 15 juta pounds. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, West Ham kembali menolak tawaran Arsenal. The Hammer menilai bonus 15 juta pounds itu baru aktif dengan syarat yang sulit. Meski tawaran kedua ditolak, Arsenal masih tetap yakin bisa mendapatkan Rice. Namun West Ham berharap Manchester City juga ikut dalam persaingan. Manchester United dan Real Madrid berebut tanda tangan Federico Di Marco. Inter Milan harus waspada. Bek kiri andalan mereka Federico Di Marco dilaporkan masuk dalam incaran Manchester United dan Real Madrid. Di Marco merupakan salah satu pemain kunci Inter Milan. Ia turut membantu Nerazzurri lolos ke final Liga Champions pada musim kemarin. Di Marco memainkan 50 pertandingan bersama Inter pada musim kemarin. Pemain berusia 25 tahun tersebut mampu menyumbang 6 gol dan 10 assist. Tidak heran jika pemain timnas Italia itu menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Nerazzurri pun berpotensi kehilangan Di Marco di musim panas ini.
Sejumlah klub Eropa mendambakan jasa Di Marco di bursa transfer kali ini. Dilansir The Independent, salah satunya adalah klub Premier League Manchester United. Selain Manchester United, Real Madrid juga dikabarkan menaruh ketertarikan kepada Di Marco. Los Blancos membutuhkan tambahan bek kiri. Jose Lu saja tak cukup, Real Madrid butuh striker lagi. Legenda Real Madrid Hugo Sanchez mendesak Los Blancos untuk mendatangkan penyerang lagi di musim panas ini. Menurutnya, Jose Lu saja tidak cukup. Real Madrid baru saja berpisah dengan Karim Benzema. Striker asal Prancis tersebut meninggalkan Los Blancos dan pindah ke klub Pro Liga Arab Saudi Al Ittihad. Setelah berpisah dengan Benzema, Real Madrid berhasil mendatangkan Jose Lu. Striker timnas Spanyol itu dipinjam dari Espanyol. Jose Lu sendiri menunjukkan performa yang cukup bagus pada musim 2022-2023 kemarin. Pemain berusia 33 tahun itu mencetak 17 gol dan 4 assist dari 38 pertandingan. Sanchez menilai Jose Lu saja tidak cukup untuk dijadikan andalan di lini depan Real Madrid. Dia merasa Los Blancos harus mendatangkan striker lainnya di bursa transfer kali ini.